Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wala alihi washabihi ajmain. Amma badu. Semoga Allah memberikan kesehatan pada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 akan presentasikan mengenai cara pandang penjelasan mengenai kehidupan kematian. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wina sebagai dosen mata kuliah komunikasi antar pribadi atas yang telah mempercayai kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi ini. Nah, sebelum saya mempresentasikan materi kali ini, saya akan membacakan anggota-anggota pada kelompok 3. Yang pertama ada Nadia Anissa, Sarah Rana, Gusti Rista, dan saya sendiri Akbarido. Dan langsung saja kepada materinya. Nah, cara pandang. Seperti kata komunikasi dan budaya yang memiliki banyak definisi, maka demikian halnya juga dengan kata cara pandang. Banyak pengertian umum seperti yang diungkapkan oleh Peoples dan Bailey. Cara pandang seorang adalah cara manusia mengartikan kenyataan dan peristiwa, termasuk gambaran mengenai diri mereka sendiri dan bagaimana mereka berhubungan dengan dunia sekitar. Definisi lain seperti yang dinyatakan oleh Walsh dan Middleton, cara pandang yang menyediakan petunjuk yang menuntun pengikutnya di dunia. Nah, hal yang menarik dari definisi ini adalah penggunaan kata menuntun yang menunjukkan bahwa tujuan cara pandang adalah menuntun orang untuk menolong orang menentukan gambaran dunia ini dan bagaimana mereka berperan dalam dunia tersebut. Nah, dalam pengertian ini, cara pandang merupakan inti dari perilaku melakukan perannya secara efektif. Begitu. Yang pertama nih, cara pandang dan budaya. Banyak ahli yang setuju bahwa budaya mempengaruhi sebagian besar cara pandang seseorang. Cara pandang yang menyediakan persepsi dan sifat realitas seperti yang dialami oleh mereka. Pandangan budaya berfungsi untuk membuat pengalaman hidup yang mungkin menurut orang lain berantakan dan tidak berarti menjadi dapat diterima oleh akal sehat. Dan selanjutnya adalah ekspresi mengenai cara pandang. Cara pandang berhubungan dengan sejumlah topik seperti apakah tujuan hidup, apakah dunia ini diatur oleh hukum, secara kebetulan oleh Tuhan, bagaimana cara yang benar untuk hidup, dan bagaimanakah dunia ini dimulai, dan apakah yang terjadi setelah meninggal. Nah, ketika berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan paling penting seperti ini, cara pandang juga mengatur hidup dan menunjukkan arah untuk hal-hal praktis dalam hidup. Seperti yang ditulis oleh Hubel dalam memilih kebiasaan hidup sehari-hari, bahkan dalam terkecil sekalipun, masyarakat memilih cara yang sesuai dengan pemikiran dan kesukaannya. Nah, yang ketiga ada pentingnya cara pandang. Menurut Pennington, jika seseorang mengerti tentang pandangan suatu budaya dan kosmologi, keakuratan dapat diperoleh dalam perilaku, terprediksi, dan motivasi dalam dimensi lain. Nah, perilaku yang terprediksi merupakan cara singkat untuk memahami bagaimana cara orang lain memandang dunia ini dan berkomunikasi di dalamnya. Nih, contohnya nih. Ketika pandangan Islam memberikan wawasan tentang persepsi budaya Islam terhadap perempuan, seperti yang dinyatakan oleh Bianquist, secara umum perempuan berada di bawah laki-laki, dan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Dan Tuhan menciptakan perempuan dari bagian tubuh laki-laki supaya perempuan dapat menolong laki-laki. Begitu. Saya akan menjelaskan tentang bentuk cara pandang. Bentuk cara pandang, menurut para ahli, percaya bahwa yang paling penting dari bentuk cara pandang ini dapat diklarifikasikan baik secara religius maupun non-religius. Pandangan religius dan non-religius bertemu sejumlah pertanyaan berbeda dan masing-masing mempunyai jawaban yang berbeda tentang hal mengenai kehidupan, kematian, sifat manusia, pola pikir, dan sebagainya. Yang pertama yaitu agama sebagai cara pandang. Agama sebagai cara pandang telah ditemukan dalam setiap budaya selama ribuan tahun. Menurut Haviland dan rekannya, cara pandang erat kaitannya dengan kepercayaan dan praktek agama. Dengan kata lain, semua masyarakat memiliki kepercayaan
dan praktek atau yang disebut dengan agama. Menurut peribahasa Latin, manusia tanpa agama sama halnya seperti kuda tanpa tali kekang. Agama merupakan elemen utama budaya di mana cara pandang seseorang berasal. Hal yang menarik dari agama adalah bahwa hal tersebut telah mengikat orang bersama-sama dalam dan memelihara cara pandang budaya mereka selama ribuan tahun. Semua agama mengajak pengikutnya untuk menghidupi agamanya. Karena inti dari agama adalah menyediakan petunjuk mengenai bagaimana untuk memperlakukan orang lain dan memperoleh kedamaian batin. Bukan suatu hal yang mengejutkan bahwa ada banyak persamaan antar agama di dunia. Karena semua memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat kehidupan dan kematian dapat dimengerti oleh pengikutnya. Meskipun semua agama memiliki beberapa fitur yang unik, namun masing-masing memiliki kesamaan. Di antaranya memiliki spekulasi mengenai arti kehidupan, kitab suci, ritual, etika, dan tempat perlindungan syaitan anggotanya. Ada 6 tradisi agama termukakan. Yang pertama ada Kristen, kedua Islam, yang ketiga Hindu, keempat Buddha, kelima Yahudi, dan keenam Konfusius. Tradisi ini memberikan anggotanya nasihat bagaimana untuk menghidupi hidup dan penjelasan mengenai kematian. Yang kedua adalah sukalarisme sebagai cara pandang. Sukalarisme telah menjadi bagian dari pengalaman manusia sejak manusia mulai bertanya-tanya tentang arti hidup dan penjelasan mengenai kematian. Sekitar 400 sebelum Masehi, Plato bahkan membicarakan manusia yang tidak mempercayai Tuhan. Ada banyak kata dan frasa yang digunakan untuk menjelaskan cara pandang ini. Sukalarisme tanpa memperdulikan apa istilahnya memiliki inti kepercayaan, yaitu pandangan bahwa manusia dapat hidup dengan baik tanpa Tuhan. Premis utama ini didasarkan pada kepercayaan bahwa ada tatanan sosial dan sistem kepercayaan struktur dalam yang dapat bertahan tanpa Tuhan atau organisasi keagamaan. Tidak hanya mengingkari keberadaan Tuhan, tetapi mereka juga melihat evaluasi sebagai suatu bentuk fakta. Karena mereka biasanya percaya sepenuhnya pada pengetahuan atau metode ilmiah. Mereka juga mempertahankan bahwa kematian itu adalah yang terakhir. Tidak ada surga ataupun neraka. Yang ketiga yaitu spiritual sebagai cara pandang. Walaupun konsep spiritualitas telah didiskusikan selama lebih ribuan tahun, akhir-akhir ini konsep tersebut telah muncul kembali dan berkembang terutama di Amerika Serikat. Spiritualitisme seperti yang dijelaskan oleh pengikutnya erat hubungannya dengan nilai budaya Amerika, yaitu individualisme. Ingatlah bahwa spiritualitas memiliki tujuan yang sama dengan organisasi keagamaan, yaitu kedamaian batin, ikatan dengan alami, mencari arti hidup, dan lainnya. Perbedaan utama, seperti yang kami katakan sebelumnya, adalah bahwa spiritualitas menggunakan metode yang tidak lazim dalam mencapai tujuannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang agama. Hal yang menarik dari agama adalah bahwa hal tersebut telah mengikat orang bersama-sama dalam dan memelihara cara pandang budaya mereka selama ribuan tahun. Peribahasa Latin yang mengatakan manusia tanpa agama sama halnya seperti kuda tanpa tali kekang. Aspek yang tetap bertahan dalam suatu agama mungkin adalah usahanya untuk mempertanyakan kematian dan kekekalan, penderita, dan asal alam semesta. Seperti yang ditulis oleh Malevich, agama menyediakan penjelasan dan menunjukkan nilai dari fenomena yang tidak dapat melayani. Agama juga menolong pengikutnya dalam menghadapi isu-isu yang berhubungan dengan tindak yang manusia dalam tugasnya sebagai kontrol sosial. Dengan menentukan apa yang benar dan yang salah,
menugaskan beban dalam mengambil keputusan dari seorang individu kepada sosok dengan kekuatan supernatural dan mengurangi stres dan frustasi yang kadang mengarah pada konflik sosial. Yang pertama, Kristen. Kita mulai dengan Kristen, yang merupakan agama yang terbesar. Sekitar sepertiga penduduk dunia menyatakan menganut agama ini. Dalam waktu yang relatif singkat, Kristen telah menyebarkan penganutnya di seluruh dunia. Ada ribuan kelompok atau denominasi yang termasuk dalam Kristen. Misalnya, dalam ensiklopedia Kristen dunia terdapat 33.800 denominasi yang berbeda di seluruh dunia. Pandangan mengenai kematian dari agama Kristen. Tujuan umat Kristen adalah untuk bersama-sama dengan Tuhan di surga selamanya. Untuk tujuan itu, umat Kristen telah berfokus pada 3 nilai teolitis disebut begitu karena berasal dari Tuhan. Dijelaskan dalam hubungannya dengan Tuhan dan dipercayai mengarah pada Tuhan. Ketiga hak ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Yang kedua ada Yahudi. Agama Yahudi dipercaya telah ada sekitar tahun 1300 sebelum Masehi ketika 12 suku Israel datang ke Kanan dan Mesopotamia. Kemudian banyak diantaranya berdiam di Mesir di mana mereka menjadi budak sampai akhirnya mereka kembali ke Yerusalem sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Di bawah kepemimpinan Musa, agama Yahudi mulai dalam hampir 4.000 tahun perkembangan sejarah. Di sepanjang waktu tersebut, agama Yahudi telah menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam beradaptasi dan bertekun untuk menyerap elemen dari peradaban dan budaya yang berhubungan dengannya dan mempertahankan keunikan identitas dan pewarisannya. Pandangan mengenai kematian dari agama Yahudi adalah Yahudi Ortodoks lebih percaya akan kebangkitan tubuh dan kehidupan setelah kematian. Sedangkan Yahudi Reformasi biasanya percaya bahwa seseorang hidup mulai prestasi mereka atau dalam kenangan orang lain. Karena tidak adanya penjelasan mengenai kehidupan setelah kematian, Matius menyatakan bahwa agama Yahudi memiliki sedikit gambaran mengenai kehidupan setelah kematian. Bagi bangsa Yahudi, kematian merupakan proses alami yang tidak dianggap sebagai musuh. Seperti yang dinyatakan oleh Kramer, penulis 2 Samuel 14:14 mengatakan, kita semua harus mati, kita seperti air yang jatuh ke tanah, tidak dapat dikumpulkan lagi. Yang ketiga ada Islam. Islam merupakan agama yang paling cepat bertumbuh di dunia dengan sekitar 1,5 miliar pengikut tersebar di seluruh dunia. Islam menempati 20% dari total penduduk di dunia. Kami menggunakan kata tersebar untuk menyibaratkan sejumlah besar muslim yang hampir 80% tinggal di luar Arab. Pandangan mengenai kematian dari agama Islam. Menurut ajaran agama Islam, seperti kata Kramer, pada hari penghakiman, mereka akan mati, akan dibangkitkan dari kubur disertai peristiwa yang akan mengacaukan tatanan alam. Mereka akan dihakimi menurut perbuatan baik dan jahat mereka yang tertulis dalam buku kehidupan oleh malaikat yang bertugas untuk mencatat semua perbuatan manusia. Dengan sedikit perbedaan, umat muslim seperti orang Yahudi dan Kristen percaya akan adanya hal penghakiman di mana semua orang akan dihakimi Tuhan sesuai dengan perbuatannya. Pandangan, tindakan, dan kualitas moral kita akan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Pandangan mengenai moral dan hubungannya dengan kehidupan setelah kematian merupakan bagian fundamental yang penting dalam doktrin Islam. Elias menuliskan penghakiman upah dan hukuman merupakan dasar dari semua sistem etika. Penghakiman Allah menentukan apakah seseorang masuk surga atau neraka. Ajaran Islam menjelaskan kedua jenis tempat ini. Bagaimanapun, bagi umat muslim, kesempatan mereka ke surga menjadi besar jika perbuatan baik mereka termaksud menyerahkan nyawa mereka demi membunuh musuh Allah. Karena surga merupakan tempat yang lebih baik dari neraka. Yang keempat ada agama Hindu. Hindu dengan lebih dari 1 miliar pengikut merupakan agama tertua di dunia. Ada mitos ditemukan hanya di India
karena sekitar 80% dari populasi India adalah penganut agama Hindu. Pada kenyataannya, ada sekitar 1,5 juta umat Hindu di Amerika Serikat. Di luar penganut dan sejarah panjangnya, umat Hindu tetap menjadi agama yang orientasinya paling sulit dimengerti oleh bangsa Barat. Seperti yang dituliskan oleh Scarborough, menurut dunia Barat, Hindu bukanlah iman kepercayaan atau institusi agama, namun hanya sekumpulan dari sejumlah aturan dan dewa-dewa. Alasan perbedaan pandangan Barat dan agama Hindu dinyatakan oleh Narayanan. Agama Hindu sulit untuk dijelaskan. Agama ini tidak memiliki pendiri. Pernyataan iman, guru atau nabi yang diakui oleh semua umat Hindu, dan tidak ada kitab suci yang secara universal. Pandangan mengenai kematian umat Hindu yaitu umat Hindu percaya akan kekekalan jiwa dan reinkarnasi. Artinya, walaupun tubuh mati, jiwa seseorang tidak memiliki awal dan akhir, namun hanya berpindah ke reinkarnasi yang lain dalam akhir hidupnya. Yang kelima ada agama Buddha. Agama terbesar kelima yang dapat mempengaruhi komunikasi antar budaya adalah agama Buddha. Walaupun pengikut agama Buddha jumlahnya lebih sedikit, yaitu sekitar 400 juta, dibandingkan dengan pengikut agama Kristen, Islam, atau Hindu, Buddha diakui sebagai salah satu agama. Dan pandangan mengenai kematian agama Buddha yaitu, menurut agama Buddha, kematian merupakan akhir dari fenomena yang bersifat sementara. Dalam beberapa cara, umat Buddha melihat kematian sebagai akhir dari bab yang satu dan awal dari bab yang lain. Karena seseorang mungkin lahir kembali, dan begitu seterusnya dalam waktu dan bentuk yang berbeda. Ketika kehidupan organis berakhir, karma mengambil alih karena kehidupan itu belum berakhir. Inilah kelahiran kembali itu. Sebagai alternatif, seperti yang dinyatakan oleh Otama, karma di masa lalu kita lahir kembali, bahwa perbuatan seseorang di masa lalu yang baik maupun yang jahat berperan dalam menentukan beberapa kali ia akan lahir kembali. Yang keenam ada ajaran Konfusius. Ajaran Konfusius seperti halnya dengan tradisi agama yang lain. Konfusius selama ribuan tahun telah memiliki peranan penting dalam membentuk budaya dan sejarah jutaan orang. Pentingnya ajaran Konfusius dalam pembelajaran ilmu komunikasi dijelaskan oleh Gadi Kunz dan Kim dalam tulisannya, yaitu Konfusius mempengaruhi perilaku dalam budaya Asia pada umumnya dan mempengaruhi perilaku orang Asia yang tinggal di budaya non-Asia. Asal-usul dari ajaran Konfusius ini yaitu Konfusius lahir pada tahun 551 sebelum Masehi di kota kecil di Cina bagian timur. Konfusius mencoba-coba banyak pekerjaan di awal hidupnya dan memiliki posisi dalam pemerintahan. Bagaimanapun, ketika ia berusia 30 tahun, ia beralih menjadi pengajar. Apa yang diajarkan Konfusius berasal dari observasinya terhadap kondisi manusia di Cina selama hidupnya. Seperti yang dituliskan oleh Krim, Konfusius merupakan saksi dan disintegrasi politik pada masa feodal, suatu masa yang ditandai oleh hegemoni berbagai negara bagian dan peperangan. Sebagai respon terhadap observasinya tersebut, Konfusius menyatakan bahwa pemerintah harus melakukan kebijakan dan semua masyarakat harus memperhatikan kewajiban mereka. Seperti yang dinyatakan oleh Mr. Grill, orang yang terkesan dengan integritas, kejujuran, dan terutama kepribadiannya yang menyenangkan dan antusiasnya sebagai seorang guru. 3.000 orang datang belajar kepadanya dan lebih dari 70 orang menjadi ahli agama yang diakui. Pengikut-pengikutnya tersebut penting pada sejarah Asia karena meneruskan pekerjaan Konfusius setelah kematiannya. Pandangan mengenai kematian pada ajaran Konfusius ini yaitu ajaran Konfusius tidak tertarik pada kematian dan kehidupan setelah kematian.
Inti dari pandangan ini yaitu dapat disimpulkan dalam pembicaraan Konfusius dengan salah satu muridnya yang bernama Cilu. Cilu menyuruh melayani makhluk rohani. Konfusius berkata, jika kita tidak dapat melayani manusia, bagaimana kita dapat melayani makhluk rohani? Saya bertanya mengenai kematian, kata Cilu. Konfusius berkata, jika kita tidak tahu mengenai kehidupan, bagaimana kita dapat mengetahui mengenai kematian? Seperti yang dapat diamati dari dialog tersebut, Konfusius hanya sedikit tertarik pada topik mengenai kematian. Ia percaya bahwa kematian akan datang jika seseorang telah memenuhi tanggung jawabnya kepada keluarga dan masyarakat. Kesimpulan dari materi ini yaitu cara pandang merupakan orientasi budaya terhadap Tuhan, kemanusiaan, alam semesta, kehidupan, kematian, penyakit, dan isu filosofis lainnya mengenai keberadaan sesuatu. Walaupun cara pandang dikomunikasikan melalui berbagai cara, seperti sekuler dan rohani, agama merupakan elemen utama budaya di mana cara pandang seseorang berasal. Meskipun semua agama memiliki fitur unik, namun masing-masing memiliki kesamaan, di antaranya spekulasi mengenai arti kehidupan, kitab suci, ritual, etika, dan tempat perlindungan setiap anggotanya. 6 tradisi agama yang terkemuka oleh Kristen, Yahudi, Islam, Hindu, Buddha, dan Konfusius. Tradisi ini memberikan anggotanya nasihat bagaimana untuk menghidupi hidup dan penjelasannya mengenai kematian.